Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil maula ja'alana wa iyyakum min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa imamuna wa qudwatina wa maulana Muhammadin qamar al-wujud fi hadhihi al-laylah wa fi kulli laylah ila laylatil maw'ud sirran wa jahran fi ad-dunya ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, ma'asyaral habaib asyurafa, ulama'i a'izah, asatid wal asatidatil fudala, wa aba'il kiram asyurafa wal hadirin wal mustami'in fi majlis walimatul aqid ismiyah rahimullah. Alhamdulillah, malam hari ini bercampur rasa bahagia dan bersyukur kepada Allah, di mana Allah yang menghidupkan manusia, yang menghidupkan kita semua makhluknya, dan Allah juga yang akan mematikan kita. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan penyakit, Allah pula yang juga memberikan kesembuhan kepada kita. Hari ini kita saksikan dan kita rasakan beberapa orang yang kita cintai, yang kita sayangi, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada kita, lahir seseorang di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa mudah-mudahan anak cucu keturunan kita kelak nanti jadi orang-orang yang saleh salehah, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang salihin, orang-orang yang mutawakkilin, orang-orang yang muhsinin, dan semua mendapatkan keberkahan ridha Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan hari ini kita semua dipilih dan terpilih untuk dapat hadir di acara yang berbahagia ini, di tempat kediaman orang tua kita, tetangga kita, Bapak Haji Amsari, yang secara takhsis malam hari ini putra beliau Ananda Khairul Anwar mengundang kita serta-merta untuk mendoakan dan memberikan kebaikan dari apa yang telah kita baca sedari Yasin, tahlil, madihah, pembacaan pujian maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dikhususkan untuk putra beliau atau cucu daripada Haji Amsari, yaitu Afnan Nur Fahmi Anwar bin Khairul Anwar. Semoga Allah jadikan anak yang saleh, anak yang birrul walidain, anak yang manfaat fid din dunia wal akhirah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tuanya, dan semoga kehadirannya menambah ketakwaan kedua orang tuanya, menambah berkah kampungnya, menambah kebaikan hasanahnya di dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kepada keluarga besar Bapak Haji Amsari wa akhinal mahbub Khairul Anwar bin Haji Amsari beserta keluarga besar, anak cucu menantu semua, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan secara istimewa, khusus dan khusus kepada para muallim, para kiaiat, para asatid, guru-guru, orang tua saya yang saya muliakan, wabil khusus abail kiram Al-Habib Husin bin Abdurrahman Al-Attas, juga guru kita bersama As-Salih ibn Salih Al-Abid ibn Al-Abid, guru kita Ustaz Kiai Haji Madarinan. Semoga beliau dan para asatid lainnya, Ustaz Zulkarnain,
sahibul barnamij, yang mudah-mudahan kehadiran mereka menambah keberkahan acara kita malam ini. Dengan ucapan amin, baik beliau dan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah pulangkan dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, ketakwaan oleh Allah, keistiqamahan oleh Allah di dunia, hingga jadi amal kebaikan buat kita akhirat. Amin ya rabbal. Saudara, malam ini saya tidak lama memberikan dari apa yang saya akan sampaikan bihikmah walimatul akikah ataupun walimatul tasmiyah. Ya, jangan lama-lama, keburu nasi uduknya dingin. Saudara, walimatul akikah adalah perintah agama, tidak boleh dikurang, namun boleh kebaikan-kebaikan itu ditambah dalam konteks yang sifatnya menjadi maslahat li ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, arti sebuah akikah tidak akan lahir tanpa at-tazwiju, yaitu pernikahan. Betul. Arti sebuah kelahiran yang hasanah adalah at-tazwiju barakatun wa waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatil aulad ibadah. Kata Nabi sallallahu rabbi wassalamu alaihi, at-tazwiju barakatun, pernikahan itu bawa berkah. Waktu hidup sendiri sama hidup berumah tangga sudah beda. Diberikan amanat oleh Allah seorang putra putri, itu adalah wawaladun barakatun, dan anak itu akan membawa berkah. Maka dari itu kata Nabi, fa akrimu auladakum, kalau kalian sudah punya anak atau sudah dikandung anak itu, fa akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian itu, fa inna karamatil aulad, karena memuliakan anak-anak itu mengajarkan kebaikan kepada anak-anak itu, wal ibadah, dihitung pahala ibadah. Apa yang didapat selama itu anak di dalam kandungan sampai lahir sampai meninggal dunia dijadikan catatan amal baik buat kedua orang tuanya, insya amin ya rabbal. Ini arti sebuah anak yang membawa berkah. Kemudian ada perintah agama, ketika anak kita lahir ataupun sebelum lahir, diajarkan oleh Nabi Muhammad, ada namanya tarbiyatul aulad qablal wiladah, at-tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Nabi mengajarkan tarbiyatul aulad, berikan pemahaman kebaikan hasanat kepada putra putri kalian selama dikandung sebelum lahir. Itu sudah diajari nama Nabi. Caranya apa? Kata Nabi, kalau kalian punya istri atau kalian besok Allah berikan amanat istri kalian hamil, mengandung, maka dianjurkan fa'akthiru salata ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyak anak-anak kalian dalam kandungan itu dengan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Nabi SAW katakan, faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang jadikan aku Nabi Muhammad perantara dalam urusan di dunia maupun akhiratnya, maka halat lahu syafa'ah, orang itu berhak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, dianjurin sama Nabi, guru-guru kita, orang tua-tua kita dulu, kalau punya anak tuh lagi dikandung, pegang perutnya, ya, si istri, si ibunya pegang perutnya, bacain salawat ala Nabi. Kalau ada suami salat berjamaah, bacain salawat ala Nabi. Kata Nabi, tidak lahir anak-anak kalian yang dikandung itu kecuali pasti Allah lahirkan menjadi anak zakyu bi a'malihim, zakyu bi anfusihim, zakyuhu bin maslatihim. Anak itu akan menjadi anak yang cerdas untuk dirinya, cerdas untuk negerinya, dan membawa manfaat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Apalagi di dalam kitab Imam Nawawi dianjurin kalau istri lagi hamil, tarbiyatul aulad qablal wiladah adalah bacakan alam nasrah minimal sehari 1 kali kepada janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan. Bacain alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra.
ila akhir ayat. Maka anak itu ketika lahir hatinya lapang. Diperintahkan dalam agama, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Ketika itu anak tumbuh dewasa, kita berikan nasihat, maka anak itu akan selalu mendengarkan dan mengamalkan nasihat kedua orang tuanya, saudara. Makanya saya, saudara, nggak kaget kalau melihat ada zaman sekarang, ya, ada anak dia berani pelototin orang tua. Ada anak bahkan berani tuntut ayah ibunya masuk ke dalam penjara. Bahkan ada anak yang rela menghalalkan darah daging daripada ibunya sendiri dan ayahnya hingga ditewaskan, saudara. Hingga banyak di antara kita saksikan ada anak bisa berani zinahi orang tuanya. Ada apa itu, Beb? Kenapa itu sebabnya? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua ada di anak. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya orang baik, orang soleh, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh. Buah semangke bijinya semangke, kata orang dulu bilang. Buah dondong bijinya dondong. Nggak ada buah semangke biji dondong. Betul? Apalagi buah dondong biji semangka. Ya. Biasanya buah jatuh kagak jauh dari puneh, kecuali dicolong sama codot, dibuang di kali. Betul? Ini arti sebuah, kalau orang tuanya rajin minum khamar, orang tuanya rajin bermaksiat, orang tuanya selama itu anak dikandung rajin cari rezeki yang haram, yang bukan haknya, dia bawa pulang, dia kasih nafkah anak istrinya dari barang yang haram. Kata Nabi, jangan kaget kalau nanti itu anak akan menghinakan dirimu di dunia sampai di akhirat. Waliyadzubillah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan, kata Nabi SAW, tergantung perbuatan kita. Apa yang ada sama kita direkam oleh anak-anak kita. Makanya orang tua-tua dulu ngajarin kita, kalau lagi ngandung bini itu, si bapak jangan sembarang ngomong, ya, jaga perutnya, jaga perbuatannya, jangan sampai makan barang haram, jangan sampai bermaksiat. Ya, si istri begitu juga ketika sedang mengandung anak di dalam kandungannya, jaga tutur kata. Jangan sampai bicara sembarangan, karena semua akan terekam sampai di dalam janin. Maka obat yang dapat menjaga putra putri kita jadi orang soleh, kata Nabi, perbanyakin bacain sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah lahiran, nih kayak gini caranya. Dikumpulin kiai, dikumpulin ustadz, dikumpulin tetangga, banyak orang yang mendoakan. Ini namanya walimah. Walimah sama akikah beda. Walimah itu adalah mengajak orang lain untuk berkumpul, duduk, membawa manfaat, mendoakan daripada hajat kita. Itu namanya walimah. Walimah ada 10. Ada walimah safar, walimah tasmiyah, walimatul akikah, walimah banyak lah tuh. Akikah apalagi, Beb? Kalau sudah lahir, akikahkan. Jangan sampai enggak diakikahkan. Sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan kami mengakikahkan putri-putri kami yang lahir? Kata Nabi, aku sunahkan kepada kalian dan kuanjurkan kepada kalian di hari ke-7 setelah hari kelahirannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwal aqiqah? Wa ma huwal aqiqah? Al-aqiqah ma yuzbahu minan na'ami fi yaumil wiladah. Kata Nabi, yang namanya akikah itu adalah menyembelih hewan daripada kambing ataupun unta ataupun apa saja yang baik dalam konteks yang sudah dalam syariat di hari di mana setelah lahirnya putra putri kalian. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami pengen tanya, akikah itu apa tujuannya? Kata Nabi, akikah itu adalah satu hukum yang pelaksanaannya ditekankan dan diharuskan. Hukum sunnah muakkad itu adalah satu hukum yang pelaksanaannya ditekankan dan diharuskan kepada kita. Sahabat bertanya, ya Rasul, kebetulan saya belum punya rezeki untuk akikahkan putra putri kami. Kata Nabi, kalau kalian tidak mampu di hari beberapa setelah hari kelahirannya, kuanjurkan di hari ke-7 setelah hari kelahirannya. Sahabat angkat tangan lagi, ya Rasulullah, kebetulan belum punya juga tuh. Kalau di hari ke-7 belum punya juga, gimana ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Maka kusunahkan di hari ke-14 setelah hari kelahirannya. Itu sahabat angkat tangan lagi, ya Rasulullah, kebetulan kalau tanggal 14
Masih belum punya juga ya Rasul. Bagaimana? Kata Nabi, maka kusunahkan kepada kalian di hari ke-21 setelah hari kelahirannya. Arti sebuah akikah yang kusunahkan kepada kalian. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, kalau kata orang Betawi sini, kampung baru bilang, kalau belum gablek juga gimana? Kalau belum punya juga gitu, duitnya masih semet. Tahu orang Betawi ngomong semet, semetet, duitnya belum cukup, mau akekahin di hari ke-21. Kata Nabi, silahkan kapan saja kau akekahkan putra putri kalian, di mana kalian saat sudah memiliki rezeki, maka hendaknya akekahkanlah. Kita diajarin sama Nabi, kalau punya rumah bagusnya kudu punya surat, betul? Kalau punya motor bagusnya kudu punya surat kendaraan bermotornya. Ada motor dipakai 7 hari keliling kemana-mana tapi nggak ada suratnya, kira-kira aman nggak? Ada rumah bagus, gedung gede bagus, bercahaya itu rumah, tapi kagak ada sertifikatnya, kira-kira enak gak tuh? Ya, saudara, rumah kagak ada sertifikat, motor tidak ada surat kendaraan kepemilikannya, rasa tidak nyaman. Apa yang kita dapat dari barang itu tidak mutlak milik kita. Begitulah arti sebuah akikah. Akikah itu membebaskan daripada pergadaian kita kepada Allah, karena anak yang telah lahir dari rahim istri kita nanti di hari kiamat tidak akan bisa memberikan hasanat kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila kalian mampu hidup di dunia tapi kalian tidak mau mengakikahkan putra putri kalian saat hidup di dunia. Beb bertanya, kebetulan saya dulu punya orang tua saya belum akikahkan saya karena mungkin pada saat itu orang tua saya belum punya rezeki. Bagaimana caranya? Maka dianjurkan bagi kita yang merasa ragu orang tua kita sudah akikahkan atau belum, maka dianjurkan untuk diakikahkan, saudara, dari harta milik kita sendiri. Beliin tuh hewan kurban, itu hewan akikah, saudara. Ini akikah sama kurban beda-beda tipis, sama serupa tapi tak sama. Jadi jangan disamain, besok saya akikah di korban aja. Oh saudara, tahan dulu. Nah, saya ngajarin, oh besok saya korban, akikah di korban. Tidak saudara, akikah dan korban serupa tapi tidak sama. Di mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akikah itu adalah hasanat, di mana kalian potong dagingnya kemudian dianjurin dimasak. Kalau korban tidak. Ya, dan dilakukan itu korban setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup hanya sekali. Ya, kalau akikah seumur hidup hanya sekali, tapi kalau korban setiap tahun. Jangan bilang, tahun kemarin saya udah korban, tahun ini nggak perlu korban lagi dah. Oh enggak saudara, perintah agama sebaik-baiknya orang di mana hari raya Idul Adha adalah dia berkorban setiap tahun, bukan tahun kemarin, bukan tahun yang dulu, bukan, dianjurin setiap tahun, tapi akikah dilakukan hanya sekali seumur hidup. Boleh dicicil tahun ini, besok tahun depan kalau anaknya laki-laki boleh. Yang penting jangan sampai tidak diakikahkan, kata Nabi. Apalagi yang beda akikah dengan korban? Kalau korban disembelih dikasih ke amil pengurus daripada pemotongan korban, selesai. Tapi kalau orang akikah tidak. Nabi anjurkan ketika itu kambing yang diakikahkan, maka dianjurin suruh dimasak, dibagikannya dalam keadaan dimasak. Paham tuh? Nah, makanya orang Betawi dulu saudara kalau bikin akikah dagingnya rada manisan dikit gitu. Ya, dianjurin kalau bikin akikah daging biar rada manisan. Ya. Supaya apa? Supaya muka anaknya manis. Paham? Kan ada orang yang kalau dia tempo-tempo mukanya asem mulu. Ada saudara, ada. Yang mana tuh? Ada yang gitu? Itu orang tua-tua kita dulu nganjurin kalau akikah dianjurin dagingnya dimasak dalam keadaan manis, itu dianjurin ya, dan dalam keadaan matang sudah masak ya. Kalau korban enggak. Jadi ini adalah ajaran agama yang enggak boleh kita tidak mengerti dan kita tidak memahami. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh lakukan. Kemudian apalagi beb, yang paling penting adalah alimu auladakum. Ajarkan, didik anak-anak kalian untuk mengenal agama, mengenal Allah,
mengenal Rasul, supaya mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan agamanya di dunia sampai akhirat. Ya, ingatin nih saudara, penutup terakhir ceramah saya nih. Kita punya amal sedikit, tapi dibuat senang masuk ke dalam surga. Kata Nabi, bukan karena ilmumu, bukan karena rajin sholatmu, bukan karena hebatnya sedekahmu, bukan. Nabi katakan salah satu yang akan menjamin kalian bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah adalah kalau kalian hidup di dunia, lahir dari anak benih daripada diri kalian, satu saja di antara semua anak jadi orang yang soleh. Kata Nabi, pintu surga al-maftuhil babil jannah fi kulli abwab, maka seluruh pintu surga maftuh, terbuka. Nikmatu rabbi ilail abdi, nikmatnya Allah kepada hambanya kathiratun, banyak. Tapi kata Nabi Muhammad, nikmat yang terbesar dari Allah kepada kita ini hambanya selain jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita meninggal, kita punya satu di antara semua anak kita sebagai jadi orang soleh. Apalagi kalau semua-muanya jadi orang soleh. Saya buka kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab tanya sama guru kita Ustadz Madani. Saudara, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin saya dapat kisah cerita Nabi Isa pernah keluar dari rumah. Keluar dari rumah menuju satu tempat tujuannya. Di tengah jalan Nabi Isa ketemu ada sebuah kuburan. Itu kuburan tiba-tiba antara banyak kuburan itu bergerak. Dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara mayit yang ada di dalam itu kubur. Bukan ngobrol, itu mayit kedengaran suaranya di kuping Nabi Isa, disiksa oleh Allah sehingga ini mayit memohon-mohon kepada Allah atas ampunan dari apa yang telah menimpa azabnya. Apa yang terjadi? Nabi Isa semakin mendengar suara itu, semakin didekati sampai persis di depan di atas itu kubur mayit. Nabi Isa buka antawilan, meneteskan air mata. Dan lantas Nabi Isa pulang ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan. Di rumah Nabi Isa rebahkan kepalanya, tidur ke kanan ke kiri, gundah gulana, masih salah, rasa penasaran. Nabi Isa bangun dari tidurnya berkata, apa benar tuh kuburan tadi saya saksikan mengeluarkan suara dan bergerak? Nabi Isa penasaran, pakai lagi jubahnya, berangkat ke itu kuburan. Apa yang terjadi? Sampai di itu kuburan, Nabi Isa nggak ngelihat lagi tuh kuburan bergerak, nggak dengar lagi tuh suara mayit yang ada di dalamnya, disiksa sama Allah. Apa yang terjadi? Nabi Isa bertanya sama Allah, Rabbul Jalal Jalla Jalaluhu wa Ta'alat Azamatuh. Nabi Isa bertanya, ya Allah, apa benar tadi ini kuburan saya lihat betul-betul bergerak dan mengeluarkan suara siksa mayitnya? Allah Rabbul Jalal menjawab, qala na'am i'lamu ya Isa, sungguh benar dan ketahuilah wahai Isa, memang kuburan yang ada di depanmu ini adalah kuburan orang tua yang semasa hidup nggak punya banyak amal soleh. Ini orang tua nggak banyak amal baiknya, dan lantas karena perbuatan amalnya telah kudatangkan, timpahkan kepada ini orang tua siksa kubur atas perbuatannya di dunia, dan aku telah mendatangkan siksa kubur yang sangat lama. Apa yang terjadi? Nabi Isa bertanya, kalau begitu kenapa sekarang sudah tidak terdengar lagi ya Allah? Apa Allah Subhanahu wa taala menjawab, setelah kau pulang dari kuburan mayit ini, aku telah menghentikan siksa kuburnya ini orang tua. Aku telah mengampuni dosa ini orang tua. Lantaran ini orang tua meninggal, beruntung dia masih punya satu orang anak laki. Anak lakinya yang masih muda juga bukan anak yang soleh, bukan juga anak yang banyak amal baiknya. Karena hari ini kau mendoakan mayit ini, maka anak dari almarhum ku beri hidayah, pergi datang kepada seorang guru, belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ku hentikan siksa kubur orang tuanya. Shallu ala nabi. Berkat anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim dan belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ku ampuni dosa orang tuanya, ku hentikan siksa kubur orang tuanya. Apa kata Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin? Nabi Muhammad SAW menyampaikan riwayat ini. Apa kata Allah? Bagaimana mungkin Allah akan menyiksa orang tua yang meninggal dunia punya anak, anaknya lidahnya basah memuji-muji dan menyebut namaku. Camkan baik-baik, kalau itu umat Nabi Isa baru punya
Anak belajar kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah hentikan siksa kubur, Allah ampunin dosa orang tuanya. Terus bagaimana kalau kita punya anak, anak kita dari sekarang masukin ke pondok-pondok pesantren, anak kita jadi ulama, hafal Quran, hafal hadis, hafal kebaikan. Lantas keberuntungan apa yang kita akan dapat kalau cuma belajar bismillahirrahmanirrahim? Kita semua orang tuanya diselamatkan oleh Allah dalam kubur, apalagi anak kita jadi kiai, anak kita jadi ulama, anak kita jadi orang soleh. Ingat, nggak bakal susah hidup kita, hidup tuh anak, kalau kita punya anak jadi anak yang soleh. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ke depan tarbiyatul aulad ba'da wiladah, mengajarkan kebaikan setelah lahirnya itu anak adalah dekatkan mereka kepada Allah, Rasulnya, melalui ulama, melalui guru, melalui kiai. Dan memang saya pengen kasih tahu kepada semua jamaah, hari ini presentasi menyatakan gambaran di mana saat ini anak-anak kita yang SMP, SMA, ketika ditanya rukun iman, ditanya rukun Islam, mereka tidak ada yang tahu dan bisa jawab. Saya khawatir kalau besok kita meninggal terus kemudian mata buduna min ba'di. Nabi Ibrahim sebelum meninggal kumpulin anak-anaknya. Kata Nabi Ibrahim, mata buduna min ba'di, wahai putra-putriku, sebentar lagi abah bakal dipanggil sama Allah, sebentar lagi abah bakal pulang ke rahmat Allah. Abah pingin bertanya sebelum besok abah dipanggil sama Allah, mata buduna min ba'di. Itu kalimatnya Nabi Ibrahim ditulis dalam Al-Quran. Mata buduna min ba'di, wahai putra-putriku, kalau besok abah meninggal, mata budun, apa yang kalian akan sembah setelah abah pulang ke rahmat Allah? Kalau abah besok meninggal, apakah kalian akan melupakan Allah, menjauhkan Allah, menyekutukan Allah? Itu yang dipikirin Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kalau kita bukan mata buduna min ba'di, mata kuluna min ba'di. Besok mau meninggal kumpulin anak-anak. Ini datang, ini kumpul. Ada apa, Mbak? Nih, besok bentar lagi Bapak panggil sama Allah nih. Bapak mau nanya sama lu, mata kuluna min ba'di. Kalau besok Bapak meninggal, lu mau ngontrak di mana? Lu mau makan apa? Ya, walhasil ini adalah gambaran. Coba mulai dari hari ini kita rubah, ya. Jadikan khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli, ku anfusakum wa ahlikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi anak cucu keturunan kita jadi orang-orang yang saleh salehah. Dan insyaallah Afnan Nur Fahmi bin Anwar bin Khairul Anwar, semoga Allah jadikan putra yang bermanfaat, keberkahan yang berlimpah, dijadikan orang yang bertakwa, orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kepada guru-guru kita semua, semoga Allah berkahi pada beliau panjang umur, sehat wal afiat. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan membawa hasanat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para jamaah yang hadir untuk mendoakan dari cucu beliau dan anak beliau juga, Bapak Khairul Fahmi. Semoga langkah kaki para jamaah untuk hadir untuk mendoakan pada acara malam ini akan dicatat sebagai amal ibadah. Dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya apabila tempat yang kurang memadai karena berdasarkan dan juga atau sajian makanan yang kurang berkenan. Dan saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian saya undur diri, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa penutup pada acara kita tutup dengan An Habib Hussein Al-Atos menutup acara kita pada kesempatan malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik.
falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa addaitah wa la aiban illa syatartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.